Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ani UMT. Nah, pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia tentang penanggulangan penyakit HIV atau AIDS, dan pandangan Islam tentang HIV atau AIDS tersebut. Nah, kita langsung saja untuk pembahasan tersebut ya. Kita akan membahas tentang kebijakan penanggulangan HIV dulu ya. Bagaimana sih kebijakan penanggulangan HIV ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ya tentang pembahasan buku kali ya, buku yang membahas ini, buku yang diterbitkan oleh pemerintah atau Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia ya, yang menerangkan bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS atau PIMS di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini kita lihat tentang kebijakan dan targetnya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi ini pengenalan dulu supaya kita paham dulu ya, bagaimana sih, nanti baru di akhir baru kita akan simpulkan ya. Nah, di sini kita lihat untuk kebijakan dan targetnya. Nah, untuk kebijakan ya, di sini ada pembahasan tentang pokok-pokok kebijakan pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS dan IMS di sektor kesehatan, termasuk dalam berbagai dokumen hukum ya. Di sini ada banyak sekali tentang Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ya berkaitan dengan pengendalian HIV/AIDS ya, itu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pencegahan pembangunan nasional, dan juga ada juga tentang ya masih tahun yang sama, maksudnya masih nomor yang sama tapi dengan tahun yang 2013, maksudnya maaf, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ya. Ini masih berkaitan dengan HIV/AIDS, pencegahan HIV/AIDS, dan masih banyak sekali ya. Ini nanti boleh saya share di link ya, di link YouTube channel saya ini ya, atau nanti kalau mahasiswa saya akan saya share di grup ya. Silahkan di-download dan dibaca ya. Sebenarnya di internet udah banyak ya, karena ini saya peroleh pun juga dari ebook ya. Banyak sekali yang membahas tentang pencegahan tersebut. Nah, ini boleh kita lihat ya satu persatu. Nanti teman-teman boleh baca satu persatu, karena kalau kita akan membahas ini ya akan sangat-sangat banyak sekali waktunya ya. Nanti boleh dibaca baru kita diskusi, boleh. Kemudian di sini juga ada dasar kebijakan utama yang tentang pencegahan dan pengendalian HIV dan tahun 2020 sampai 2024 sebagai tertuang dalam Permenkes 2001 tahun 2013 ya. Di sini juga ada yang pertama itu meningkatkan keberdayaan masyarakat, memprioritaskan komitmen nasional dan internasional, meningkatkan advokasinya, meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS-nya, kemudian meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi, kemudian meningkatkan pemberdayaan penanggulangan HIV dan AIDS ya. Kemudian meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia. Kemudian meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan ya untuk HIV/AIDS itu. Kemudian peningkatan dan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel ya, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Nah, di sini ada targetnya. Sama-sama kita lihat di sini target yang akan dicapai itu pencegahan dan pengendalian HIV dalam peran pencegahan dan pengendalian HIV dan PIMS ini tergambar dalam diagram. Nah, diagram di bawah ini ya, di sini menggambarkan ya target utama pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS tahun 2024. Nah, untuk target dalam peran pencegahan pengendalian HIV/AIDS ini ya, di sini digambarkan pertama itu ada target nasional.
Nah, di mana target nasional ini dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS tercantum dalam dokumen RPJMN. Untuk RPJMN ini merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, kemudian untuk Renstra serta indikator kinerja kegiatan atau IKK yang menjadi penilaian kerja dalam keberhasilan pencegahan pengendalian HIV/AIDS ya, dan kemudian PIMS. Nah, adapun penjelasannya di sini menjelaskan untuk yang pertama ya rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM tahun 2020 sampai 2024. Di sini menjelaskan pengendalian epidemi HIV di sini menjelaskan pengendalian epidemi HIV dan AIDS ini merupakan salah satu isu yang disoroti dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, untuk infeksi HIV disoroti sebagai permasalahan gender di mana sebaran HIV yang banyak ditemukan pada populasi ibu rumah tangga yaitu sebanyak 16,404 orang pada tahun 2018. Kemudian HIV juga disoroti sebagai permasalahan dalam bidang sumber daya manusia, di mana permasalahan utama dilihat pada sebaran infeksi baru HIV menurut kelompok umur usia muda, yaitu 15-19 tahun dan 20 sampai 24 tahun pada tahun 2018. Nah, untuk pengendalian HIV menjadi salah satu target pembangunan di mana RPJMN 2020 sampai 2024 ini menargetkan tingkat insiden infeksi baru HIV mencapai 0,18 infeksi per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada tahun 2024 nanti. Kemudian berkurang lagi ya dari baseline-nya yaitu 0,24 infeksi baru per 1000 penduduk non-HIV pada tahun 2018. Di sana HIV merupakan indikator impact yang menggambarkan besaran transmisi penyakit HIV di populasi. Nah, kemudian yang berikutnya itu pembahasan tentang rencana strategi Kemenkes Kesehatan Kemenkes 2020 sampai 2024 itu yang membahas tentang sampai dengan tahun 2000 yang penemuan tentang kasus ODA memahami atau mengenali dirinya itu HIV ODA ya. Kemudian mendapatkan pengobatan ARV dari 20% dari tahun 2019 ya, dari 60% hanya 23, berarti belum sampai 30% ya. Dari itu masih sangat-sangat sedikit ya, itu hanya baru 60%, belum 10%, belum 100%. Nah, kemudian tentang indikator kinerja kegiatan IKK-nya itu merupakan upaya pendukung test and treat ya, yang mengatur kinerja layanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian, maksudnya pengendalian HIV ya, ataupun kegiatan ini ya berkaitan dengan IKK dalam pencegahan dan pengembangan HIV dan PIMS-nya ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada 3 yang kita lihat di sini. Meningkatkan ODA baru ditemukan mendapatkan pengobatan menjadi 95% pada tahun 2024. Kemudian meningkatkan cakupan pasien sifilis yang diobati menjadi 95% ya pada tahun 2004 ya, ini targetnya. Kemudian meningkatkan ODA yang ODA baru maksudnya ditemukan mendapatkan pengobatan menjadi 95% pada tahun 2024 ya. Ini khusus untuk Papua dan Papua Barat. Nah, indikator dalam penjagaan target nasional nih di bawah ini merupakan indikator yang direncanakan ya untuk mendukung target pencapaian nasional. Ya, di sini kita lihat ya, mulai dari masukan atau input, proses, luaran, hasil, kemudian dampak atau impactnya ya. Nah, ini ada target kelompok kegiatan. Ini indikator yang digunakan untuk mencapai target tersebut ya. Kemudian indikator dampaknya bagaimana? Indikator dampaknya ini atau impactnya adalah hasil perubahan derajat kesehatannya atau morbiditas merupakan prevalensi atau
insiden ya, insiden HIV, kemudian mortalitas HIV AIDS dan situasi normal sosial, tingkat diskriminasinya. Karena sampai saat ini yang kita bahas kemarin ya, tentang waktu video kemarin waktu kita diskusi itu masih apa ya, tren dan isunya itu masih HIV ini merupakan masih hal yang tabu ya, masih dalam kategori diskriminasi, walaupun misal masyarakat itu selalu diberikan informasi bahwa HIV ini tidak menular dengan pelukan atau jabatan tangan, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi pembahasan berikutnya, masih dalam buku yang sama, yaitu sasaran populasi. Nah, bagaimana untuk pencapaian sampai tahun 2024 ini ya, ada target sampai tahun 2030 itu sasaran populasi pada tahap program pengendalian HIV ini semua orang dewasa dan anak ya, jadi nggak ada kategori umur, jadi semuanya. Sedangkan prevalensi pengendalian HIV akan difokuskan pada populasi kunci yang pernah kita bahas. Mungkin di video saya sebelumnya juga pernah waktu mungkin video saya yang pertama khusus yang di HIV AIDS ya, pertemuan pertama boleh dilihat di di list ya, khusus untuk mata kuliah HIV AIDS. Ini populasi kunci itu ada WPS ya, LSL, waria maksudnya ya, kemudian Penasun. Nah, ini pernah kita bahas juga ya, silahkan dilihat kembali. Nah, kemudian populasi khusus antara lain itu ibu hamil, pasien TB ya. Nah, ini juga pernah kita bahas ya, silahkan dilihat kembali video-video sebelumnya ya, tentang bagaimana dengan ibu hamil ya, kemudian pasien TB. Nah, kenapa pasien-pasien ini menjadi target kita ya dalam penurunan pencegahan HIV AIDS ya, penurunan angka. Kemudian sebagai target ya. Nah, ini bisa kita lihat kembali. Kemudian ya, kalau pendekatan intervensi pengendalian HIV ya, yang ditargetkan itu Indonesia secara rutin melakukan penilaian epidemik HIV di Indonesia, termasuk penilaian insiden ya, insiden prevalensi angka kematian dan yang disebabkan oleh AIDS dan jumlah perkiraan populasi kunci serta ODA-nya. Nah, pada tahun 2020 melakukan perhitungan jumlah populasi kunci dan ODA secara nasional, distribusi di tingkat provinsi atau kota dan kabupaten ya. Ini berdasarkan perhitungan tersebut dipetakan beban ODA yang ada di masing-masing provinsi untuk menjamin setiap orang dapat memenuhi hak ya untuk hidup sehat. Maka dilakukanlah analisa berbagai sumber daya yang ada di provinsi, kabupaten atau kotanya maupun layanan daerahnya. Kemudian perluasan layanan dilakukan berdasar pada peta ya. Nah, peta beban ODA dan sumber daya yang dimiliki di daerah-daerah masing-masing ya. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya tabel pelayanan HIV ya, khusus IMSN. Di sini ada paket layanan HIV AIDS ya, kemudian pelayanan HIV AIDS dan IMS di FKRTL ya. Nah, ini boleh dilihat. Kemudian berikutnya itu tentang strategi intervensi dan peran pemangku kebijakan. Ya, nah di sini ya kita lihat rencana aksi nasional pencegahan dan pengendalian HIV tahun 2020 sampai 2024 ini disusun dalam rangka akselerasi pencapaian target 95 ya, menuju eliminasi HIV, maksudnya HIV AIDS ya, pada tahun 2030. Nah, oleh karena itu pada buku ini diperlukan pengharmonisan ya target dan kegiatan untuk memperluas akses tes dan pengobatan HIV di seluruh kabupaten kota dengan melibatkan seluruh layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan itu puskesmas, PKTP ya, kemudian rumah sakit pemerintah atau swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.
Nah, upaya strategi yang diperlukan agar dapat disusun kegiatan yang sistematis ya, supaya semua populasi atau sasaran yang tadi ya, sasaran atau sasaran kunci yang sudah ditetapkan bisa tercakup dalam sistem layanan yang akan disiapkan. Nah, bagaimana strateginya di sini? Strategi itu dengan operasional dalam RAM-nya ya, RAM ini disusun dalam melaksanakan akselerasi menuju ending HIV/AIDS tahun 2030 melalui jalur cepat atau fast track 95 ya. Nah, strategi ini diformulasikan setelah melakukan review pada pelaksanaan program selama tahun 2014 sampai 2018, terutama pada kesenjangan utamanya dengan memperhatikan kemajuan yang terjadi serta perubahan kebijakan untuk mempercepat berakhirnya epidemi HIV/AIDS ya, atau AIDS pada tahun 2030. Nah, ada 6 strategi nasional pencegahan dan pengendalian HIV di sektor kesehatan. Itu pertama, menguatkan komitmen dari kementerian atau lembaga yang terkait di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan screening, diagnosis dan pengobatan HIV/AIDS ya. Kemudian penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ya. Kemudian yang keempat itu penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swastanya ya, dunia usaha dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelimanya itu pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir di angka 6, penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Begitu ya teman-teman. Nah, intervensi di sini kita lihat ada intervensi per strateginya. Nah, di sini ada per strategi. Strategi 1, bagaimana penguatan komitmen dari kementerian atau lembaga yang terkait di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, intervensi strategi yang pertama, advokasi kebijakan tentang pentingnya dukungan sumber daya yang cukup untuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Yang kedua itu penguatan kapasitas kementerian atau lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Ini mencapai reduksi PMS ya, demi mewujudkan eliminasi HIV 2030. Nah, strategi yang kedua itu mempunyai 4 intervensi. Yang pertama, mengupayakan tersedianya layanan pemerintah dan swasta untuk pencegahan dan screening HIV/AIDS. Yang kedua, mengupayakan tersedianya layanan pemerintah dan swasta untuk diagnosa dan pengobatan HIV/AIDS. Nah, yang ketiga itu mengupayakan tersedianya akses pemeriksaan laboratorium dalam rangka monitoring pengobatan HIV/AIDS. Yang keempat, mengupayakan tersedianya layanan uji screening darah dan tindak lanjut yang di setiap kota atau kabupaten yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga ini ada 2 intervensi. Mengupayakan semua aspek program berdasarkan data dan fakta, mengupayakan semua kebijakan dalam promotif, preventif, kuratif berdasarkan data dan fakta ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, strategi yang keempat di sini ada 4 intervensi. Yang pertama, mengupayakan terwujudnya komunikasi antara kementerian, lembaga terkait di pusat dan daerah bersama masyarakat. Yang kedua itu mengupayakan terwujudnya koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait pusat dan daerah masyarakat ya, bersama masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan terwujudnya kolaborasi antara kementerian atau lembaga terkait di pusat daerah ya, bersama dengan masyarakat. Yang keempat, mengupayakan penghapusan stigma ya, ini yang paling penting, penghapusan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi, dan hambatan hukum melalui perangkat penilaian dan hasil dilaporkan serta berjenjang ya, berjenjang dari yang terendah sampai yang tertinggi ya, itu ke Kementerian Kesehatan. Yang kelima, intervensinya itu ada 5. Yang pertama, mengupayakan perubahan program yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi ya, termasuk IT. Yang kedua, mengupayakan penggunaan alat dengan teknologi yang mutakhir untuk screening dan diagnostik. Yang ketiga, mengupayakan penggunaan obat
terbaru yang aman, efektif, dan efisien. Yang keempat, mengupayakan penggunaan alat ya dan teknologi mutakhir dalam mengevaluasi pengobatan. Kemudian yang kelima, mengupayakan peningkatan akses masyarakat pada pelayanan HIV/AIDS ya. Nah, itu yang terakhir, ada 2 intervensi ya di sini. Yang pertama, strategi yang keenam itu intervensi mengupayakan pelaksanaan monitoring evaluasi program HIV/AIDS, kemudian mengupayakan teraksesnya data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan HIV/AIDS tersebut. Nah, itu ya peran strategi dalam mengevaluasi HIV/AIDS tahun 2030. Nah, kita lihat di sini ada peran serta pemangku kebijakan. Ya, ada beberapa peran yang pemangku kebijakan. Peran lintas unit program yang pertama. Ya, di sini kita lihat banyak sekali unit program dan kemudian juga ada perannya. Nah, perannya dan kebijakannya itu dirumuskan dalam kebijakan SOP. Ya, dalam sebuah SOP. Nah, ya, ini boleh kita lihat nanti ya secara ini dibaca sendiri. Nanti saya share linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua itu peran pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan peran kementerian lembaga. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan peran-peran dalam eliminasi HIV tahun 2030 ya. Nah, kemudian ada lagi peran pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Di sini ada peran tingkat pusat ya, di sini ada banyak sekali. Kemudian peran tingkat provinsi ya, boleh dilihat, dan juga peran tingkat kabupaten. Jadi berjenjang ya perannya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ininya kebijakan umum, ketentuan umum dalam perundang-undangan ya, ini peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini menimbang seterusnya, mengingat dan seterusnya ya. Kemudian di sini menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan HIV/AIDS. Ya, di sini ya boleh nih teman-teman nanti dibaca lagi ya bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ya, yang menyatakan intinya itu adalah penanggulangan dalam menekan HIV/AIDS ya menjadi lebih rendah. Kemudian ada pasal 2 ya tentang bicara tentang ruang lingkup, dan pasal 3 yaitu pengaturan penanggulangan HIV/AIDS ya dengan maksud dan tujuan, kemudian prinsip dan strateginya ya yang telah disinggung tadi dalam pembahasan kita di awal ya, dan berikutnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kebijakan pemerintah dalam menargetkan atau menanggulangi HIV/AIDS ya. Nah, di sini juga saya menyimpulkan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ya. Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh penanggung jawab bidang tertentu. Kebijakan HIV mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang mempengaruhi institusi, organisasi, dan sistem penyediaan layanan yang menyediakan layanan terkait HIV ya. Nah, ini saya simpulkan dari pembahasan kita tadi dan beberapa saya kutip dari referensi yang lain ya selain pembahasan kita tadi. Nah, demikian ya untuk penanggulangan HIV. Sementara untuk kebijakan pemerintah Indonesia tentang penanggulangan penyakit HIV ini saya simpulkan ya, kita simpulkan tentang pembahasan tersebut dalam Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang HIV, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan PIMS di Indonesia tahun 2020-23 yang kita bahas tadi ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya itu tentang terdapat 6 strategi ya pencegahan dan pengendalian HIV. Ini sudah saya simpulkan di sini ya. Sudah saya simpulkan juga yang kita bahas tadi. Kemudian tujuan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ya PMS tahun 2020 sampai 2014 ya secara nasional.
Di sini ada 2, menurunkan infeksi baru HIV, menurunkan kematian, meniadakan diskriminasi, menurunkan penularan infeksi HIV, HIV spilis, dan atau hepatitis B pada bayi, menurunkan infeksi baru spilis. Kemudian dalam rangka menuju eliminasi HIV di Indonesia tahun 2030, maka ada 3 target ya dampak impact yang hendak dicapai pada tahun 2024. Yang pertama, infeksi baru HIV berkurang menjadi 0,8 per 1000 penduduk. Yang kedua, infeksi baru HIV dan spilis pada anak mencapai kurang dari atau sama dengan 50 per 1000 pada tahun 2022 yang lewat ya. Nanti ini belum kita evaluasi ya, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, infeksi spilis menjadi 5,3 per 1000 penduduk tidak terinfeksi atau menurunkan 30% di tahun 2024. Ya, begitu. Nah, dalam penyusunan anggaran dan penentuan sumber dana perlu mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemerintah meningkatkan pembayaran program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini ya, serta termasuk PIMS ini pada tahun 2020 sampai 2024. Sumber pembayaran antaranya itu dari anggaran nasional, anggaran daerah maupun pihak eksternal ya. Ini proporsi pembiayaan dalam negeri diharapkan akan meningkat setiap tahunnya, katanya seperti itu ya, semoga saja. Nah, ini ada upaya monitoring atau pemantauan dan evaluasi program pencegahan ya. Dalam kegiatan pemantauan atau diukur mencapai setiap indikator berdasarkan 6 strategi yang tadi ya. Nah, kemudian ini diharapkan telah tetap melalui pengumpulan data di laporan bulanan, selalu diberikan laporan ya, atau dievaluasi setiap saat ya, dievaluasi untuk menekan atau tercapainya target penanggulangan HIV atau penekanan eliminasi HIV tahun 2030. Nah, bagaimana pandangan begitu ya teman-teman ya tentang target atau penanggulangan HIV tersebut ya. Nah, ini bagaimana pandangan Islam tentang HIV/AIDS? Nah, kita masuk di topik pembahasan kita yang kedua, yaitu pandangan Islam tentang HIV/AIDS. Di sini ada hadis ya dari Al-Imran. Bukan hadis, maaf. Ada dalam Al-Quran menyatakan ya, dijadikan indah pada atau pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, itu adalah surga ya. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang HIV sebagai penyakit ya? HIV itu sebagai penyakit sebagai musibah dan cobaan, itu ada dalam Al-Quran atau surat Al-Baqarah ya, ayat 155, kemudian As-Sahat ayat 27. Nah, penyakit dan musibah sebagai peringatan sekaligus dapat menghapuskan dosa. Ini terdapat dalam hadis Nabi dan Ibnu Qayyim. Nah, penyakit tidak sama dengan dosa, apalagi kutukan Tuhan. Setiap penyakit harus disembuhkan. Ya, ini ada dalam hadis Nabi. Kewajiban setiap muslim untuk menolong saudaranya yang terkena penyakit dan musibah. Ini Kruk and Caring. Mereka yang sakit atau kena musibah bukan musuh. Ya, jadi jangan dilakukan diskriminasi atau dijauhkan ya. Atau ini bukan hantu ya yang harus dijauhi atau ditakuti. Ya. Nah, kemudian Islam dan perilaku menyimpang. Bagaimana pandangannya tentang HIV? Nah, Islam menekankan aspek amal bukan akibat, apalagi status seperti sakit. Karenanya jika ingin selamat, amal setiap orang yang harus diperhatikan. Ini ya ada dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya ketentuan tentang adab pergaulan laki-laki dan perempuan sangat tegas dan jelas dalam Islam. Ya. Dan juga ada pada surat
Al-Isra ya ayat 32 yang artinya hal-hal yang dilarang oleh Islam dalam konteks pergaulan atau pornografi, iktiklat, khalwat dan zina ya. Kemudian ada juga pembahasan tentang hukuman yang ditimpalkan seperti jilid, rajam hingga pengasingan karena amalnya bukan karena sakitnya. Bahkan bagi mereka diberikan instrumen taubat tentunya dengan pengembangan sikap simpati, empati hingga prevensi. Ini ada pada surat Al-Furqan ayat 70 ya. Nah, di sini ada hadis ya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka kebahagiaan azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebar besar akhirat, mudah mereka kembali ke jalan yang benar. Islam dan kelestarian generasi yang sehat. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa banyak sekali ya, Muqasid Asy-Syari'i, Hibdul Al, ini banyak surah-surah ya tentang pembahasan dengan HIV ya, sehat, Islam, kelestarian generasi yang sehat ya. Nah, kemudian ada manusia antara nurani dan hawa nafsu, kehidupan manusia ditentukan oleh amal dan perbuatan. Nah, ini penghancuran kehidupan. HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Lebih berbahaya lagi, penyebaran penyakit ini melalui beragam cara hingga orang tak berdosa sekalipun bisa terkena. Pengetahuan dan kesadaran akan penyakit ini berikut penyebaran akibatnya dalam pandangan Islam wajib hukumnya. Penegakan aturan baik pada tataran etnis, sosialisasi maupun hukum harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Kemudian penerapan kebijakan yang setengah-tengah seperti sosialisasi, kondom dan lain-lain tidak akan banyak membantu karena tidak menyentuh akar masalahnya. Ya, nah di sini kita simpulkan ya teman-teman ya bahwa strategi kebijakan dan pandangan Islam tentang HIV/AIDS ini ya adalah musibah dalam bentuk penyakit. Namun penyakit ini juga disebabkan oleh perilaku manusia itu tersendiri ya. Jadi perilaku yang menyimpang. Islam dengan tegas melarang hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. Terakhir, meskipun demikian, Islam juga menekankan aspek aspek curing, karing, preventing hingga taubat ya. Jadi tidak ada yang terlambat di dunia ini ya. Begitu teman-teman ya, wallahu a'lam bishawab ya. Semuanya ini apa yang kita dapat ya itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya, berakibat dari perilaku yang telah kita lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas ya, yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Diserap, kemudian berguna juga bagi yang lainnya. Informasi diskusi ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat juga buat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Sebelum saya akhiri, mohon jangan lupa like, subscribe, and share ya video ini supaya bermanfaat juga buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.